Shalom, selamat malam dan selamat sahabat bagi kita semua. Pada malam sahabat ini kita patut bersyukur karena kita telah memasuki hari ke-7 dari rangkaian acara Global Youth Day kita sepanjang satu pekan ini. Dan pada malam yang ke-7 ini, firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul, Tuhan aku akan pergi, kuatkan diriku. Sebelum memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang surga, terima kasih ya Tuhan atas segala bimbingan dan pernyataan-Mu kepada kami sepanjang tadi pagi hingga pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih karena Kau selalu menjaga kami berserta dengan kami sepanjang aktivitas kami satu hari ini. Bapa, pada saat ini kami akan mempelajari dari firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang firman mengajarkan dan juga dapat menerapkannya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa, khususnya kepada hamba-Mu ini, agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, pimpin kami sepanjang perbaktian kami dan sepanjang satu malam sabat ini. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami Bapa, karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Susie Davis adalah seorang penulis dan juga co-founder dari Austin Christian Fellowship, dan dia menulis sebuah buku berjudul Unafraid. Susie Davis ini memiliki pengalaman masa muda yang kurang mengenakan, yaitu pada bulan Mei tahun 1978, saat dia berada di sekolah menengah, sekolahnya mengalami tragedi penembakan. Dan karena tragedi tersebut, sampai saat dia menulis buku ini, dia sering mengalami ketakutan dalam kehidupannya. Dalam suatu acara talk show-nya, dia bertanya kepada audiens, kapan kita pertama kali mengalami ketakutan? Dia melanjutkan, saya bertanya-tanya, hal-hal apa dalam hidup Anda yang sebenarnya dapat dihentikan oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak melakukannya? Apa yang terjadi di luar kendali sehingga menciptakan ketakutan dalam hidup Anda? Apakah itu pribadi? Apakah Anda mengalami sesuatu yang keras atau menyakitkan? Atau apakah sesuatu terjadi pada seseorang yang dekat dengan Anda, seseorang yang Anda sayangi? Mungkin seperti ayah Anda mengidap kanker dan meninggal saat Anda berusia 25 tahun, atau mungkin sama sekali tidak pribadi. Mungkin Anda tidak mau menonton berita dari seluruh dunia, dan hati Anda menjadi hancur karena adanya hal mengerikan yang harus tanggung banyak orang. Dia melanjutkan, ya, saya juga merasakannya. Dunia yang hancur menyerah pada kita. Dan terkadang, kata Susie Davis, jika saya jujur, rasanya seolah-olah Tuhan melanggar 1000 janji kecil. Ada terlalu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak tampak seperti rencana untuk kebaikan dan bukan untuk bencana. Rasanya seolah-olah itu Tuhan memalingkan muka dari kita untuk 1 detik saja. Kemudian dunia itu menjadi berantakan. Kadang dunia milik Susie Davis, atau katanya dunia milik kita juga. Dan itu rasanya menakutkan. Rasanya seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Dan kata Susie Davis, aku merasa ditinggalkan pada hari Mei 1978. Seperti Tuhan menoleh dan duniaku hancur berkeping-keping. Saya masih mencintai Tuhan setelah pembunuhan itu. Sungguh, tapi aku tidak merasa bisa mempercayainya. Jadi seperti yang Susie Davis katakan, terkadang kita merasa dunia kita itu berantakan. Saat rasanya Tuhan itu memalingkan wajahnya dari kita untuk 1 detik saja. Kemudian semua itu rasanya berantakan. Namun, walaupun setelah mengalami pengalaman yang mungkin tidak mengenakan, Susie Davis masih mencintai Tuhan, dan dia masih mau berbakti kepada Tuhan. Ayat inti kita pada malam hari ini terdapat dalam Yosua 1 ayat 9. Akan saya bacakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Rasa takut.
Kita semua pasti pernah mengalami rasa takut, dan mungkin kita, familiar ya, kita tahu dengan kata-kata yang ada di slide ini. Sosial fobia, takut ketinggian, takut serangga, takut ular dan laba-laba, takut ruang yang tertutup, takut untuk terbang, takut kegelapan, takut, darah, dan lain-lainnya. Sepertinya rasa takut itu adalah sifat alami dari manusia. Mungkin kita pernah, takut saat di rumah sendirian, takut saat mati lampu, takut mengalami kegagalan, takut terhadap hewan-hewan tertentu. Namun, mungkin di antara kita udah ada beberapa yang sudah tahu bagaimana cara untuk melawan rasa takut kita ini, agar rasa takut kita ini tidak menjadi berlebihan dan menjadi merugikan diri kita sendiri. Namun bisa jadi rasa takut kita itu dapat menghalangi kita untuk meraih cita-cita kita. Seperti karena adanya rasa takut, seseorang berganti-ganti pekerjaan. Karena rasa takut, seseorang tidak mau keluar dari rumahnya, dia mengurung diri di rumahnya. Seseorang tidak mau berbicara dengan orang-orang lain, atau pada para eksekutif atau pada para petinggi-petinggi mungkin takut untuk saat ingin mengambil keputusan yang penting. Atau juga bagi seorang karyawan yang dia ingin mendapatkan gaji yang lebih atau kenaikan jabatan, namun dia takut untuk berbicara kepada pimpinannya. Dan juga kepada orang yang ingin mencari kebenaran, tapi masih takut untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Rasa takut itu tidak mengenal orang, tua muda, kaya miskin, laki-laki, perempuan, orang itu kuat ataupun lemah. Rasa takut muncul pada semua orang. Seperti Kaisar Agustus, dia itu memiliki ketakutan pada kegelapan. Napoleon Bonaparte, dia ternyata takut akan kucing. Kemudian artis terkenal, Johnny Depp, dia itu ternyata takut kepada badut. Kemudian kita beralih kepada Alkitab. Menurut para pelajar Alkitab, istilah jangan takut muncul sekitar 365 kali di Alkitab. Kemudian, kata takut muncul lebih dari 200 kali. Kata ketakutan dan juga kengerian masing-masing muncul kurang lebih 100 kali. Dan lebih dari 200 pahlawan di Alkitab mengalami ketakutan. Salah satu di antaranya adalah Yosua, yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Siapa itu Yosua? Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, untuk menuntun bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Menurut buku panduan pelajaran kita pada hari ini, dikatakan Yosua adalah seorang yang bersemangat, berpendirian dan tabah, cekatan, tidak bercela, tidak mengingat kepentingan diri di dalam penjagaannya terhadap mereka yang telah diserahkan ke dalam tanggung jawabnya, dan di atas segala sesuatunya, diilhami oleh satu iman yang hidup kepada Allah. Namun, di balik keberanian dan kepemimpinan kepahlawanan dari Yosua ini berjuang untuk melawan ketakutannya. Apa itu ketakutannya? Akan kita pelajari pada malam ini. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 4, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Yosua 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat.
Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi, ada 3 tantangan Yosua. Apa saja? Yang pertama, tantangannya adalah Yosua harus menggantikan Musa. Menggantikan posisi seseorang bukanlah hal yang mudah. Mungkin beberapa dari antara kita pernah mengalami hal ini. Rasanya saat kita menggantikan posisi seseorang, ada banyak ekspektasi di luar sana yang mengharapkan kita apakah kita menjadi lebih baik atau sama baik dengan orang sebelumnya. Apakah kita bisa memperbaiki kesalahan orang sebelumnya, atau apakah kita bisa melebihi apa yang sudah orang itu buat. Itu sangatlah sulit dan menjadi tantangan bagi kita. Apalagi tantangan dari Yusuf itu menggantikan posisi seorang pemimpin seperti Musa, di mana Musa adalah seorang pahlawan, pemimpin, pembebas, penulis, penyair, atau nabi yang tidak ada tandingannya. Namun yang terpenting dari antara itu semua adalah yang sama sekali tidak mudah bagi Yosua untuk menggantikan Musa adalah hubungan antara Musa dengan Tuhan. Di Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Dari hubungan Musa dengan Tuhan, seperti seorang teman, itu adalah hubungan yang intim, dan itu menjadi tantangan yang berat bagi Yosua. Kemudian, tantangan yang kedua adalah menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang terpenting di Palestina. Sungai ini memisahkan antara dua negara, Palestina Barat, itu daerah yang paling penting dan kaya, serta Yordania. Seharusnya menyeberangi Sungai Yordan itu bukanlah suatu rintangan. Namun, pada saat Yosua menerima perintah ini dari Tuhan, saat itu sedang musim semi, di mana arus sungai itu menjadi sangat deras sehingga sebuah hal yang mustahil untuk menyeberanginya. Selain itu perlu kita ingat juga bahwa Yosua ini memimpin bangsa Israel di mana umatnya itu berjumlah kurang lebih 2 juta jiwa. Sehingga secara manusiawi sebenarnya mustahil bagi Yosua untuk menyeberangi Sungai Yordan. Kemudian tantangan yang ketiga, yaitu menaklukkan bumi. Jadi untuk memiliki lahan tempat tinggal bagi bangsa Israel, Yosua harus memimpin bangsa Israel menghadapi orang-orang yang sebenarnya mereka tidak tahu jumlahnya berapa dan apakah persenjataan dari lawan mereka itu lebih baik daripada persenjataan dari bangsa Israel. Selain itu, kota-kota di Kanaan adalah kota-kota yang berkubu dan sehingga mustahil untuk rubuh. Kalau kita lihat dari 3 tantangan Yosua, sebenarnya secara manusiawi kalau kita pikir-pikir, iya sih, itu kayaknya berat banget dan wajar kalau Yosua takut. Namun, ketika Yosua merasa takut, mungkin takut untuk mengalami kegagalan, firman Allah datang menguatkan Yosua. Dalam Yosua 1 ayat 6-9. Dalam Yosua 1 ayat 6-9, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi sementara Yosua mengalami tantangan yang luar biasa dan rasa takut yang harus dia lawan, Allah berfirman kepada Yosua, jangan takut. Dan Allah juga memberikan kepada Yosua
3 jaminan yang akan dapat membantunya untuk melawan rasa takut. Apa saja? Yang pertama, jaminan yang Allah berikan kepada Yosua adalah Allah memberikan keyakinan kepada janjinya. Tanah yang akan Yosua taklukkan itu adalah tanah yang sudah diserahkan dari Tuhan bertahun-tahun sebelumnya. Allah telah menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi seharusnya Yosua tidak perlu merasa takut, karena dengan janji Allah ini, di mana Allah selalu menepati janjinya, ini sudah menjamin akan keberhasilan dari misi Yosua. Kemudian, jaminan yang kedua adalah hadirat Allah. Dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, "Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Tidak peduli betapa berat tantangan yang akan dihadapi oleh Yosua di depannya. Namun Yosua mendapatkan jaminan dari Allah bahwa Allah akan hadir bersama dengan dia. Dan janji Allah itu masih berlaku bagi kita sampai sekarang ini. Hadirat Allah akan hadir bersama-sama dengan kita. Tinggal kita aja yang menentukan apakah kita mau menerima kehadiran Allah atau kita menolak akan kehadiran Allah. Namun, percayalah, teman-teman, ketika hadirat Allah bersama-sama dengan kita, ketakutan kita tidak akan hadir. Kemudian, jaminan yang ketiga adalah kuasa firman Allah. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan, renungkanlah itu, yaitu Taurat atau firman Allah, siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Agar Yosua ini dapat mengatasi atau dapat melawan rasa takutnya, dia harus percaya, dia harus menerima firman Allah, dia harus percaya, dia harus merenungkan firman itu, harus menurutinya dan juga menghidupkan firman Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Yosua. Tidak hanya dalam kehidupan Yosua, tapi itu juga berlaku bagi kita saat ini. Mengapa kita harus melakukan itu semua? Karena hanya firman Allah yang dapat memberikan kesanggupan bagi kita untuk menaklukkan seluruh ketakutan dalam hidup kita. Sekali lagi, teman-teman, saya ingatkan bahwa hanya firman Allah yang dapat memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan di depan kita dengan keberanian dan keteguhan. Dari buku penuntun kita, dikatakan ada seorang penulis yang terkenal yang menjelaskan mengenai kuasa dari firman Allah. Penulis itu menuliskan seperti ini, "Alkitab adalah sumber terbesar dari keberanian yang dapat diterima saat ini. Ketika kita membacanya, kita diubahkan. Karena itu adalah buku yang hidup. Ketika kita takut akan kegagalan atau merasa seseorang yang gagal, firman Allah harus menjadi prioritas utama kita. Kata-kata yang kita temukan di dalamnya akan memenuhi jiwa dan pikiran kita dengan kekuatan dan keberanian. Semakin kita memusatkan diri kepada Allah dan firman-Nya, maka semakin sedikit ruang bagi rasa takut untuk hadir dalam hidup kita." Jadi, sudah semakin diperjelas lagi di sini, semakin kita memusatkan diri kita kepada Allah dan firman-Nya, maka semakin sedikit ruang bagi rasa takut bagi kita untuk hadir. Mungkin teman-teman bisa meng-capture slide ini jika merasa ini adalah kata-kata kalimat yang dapat menguatkan teman-teman saat mengalami ketakutan. Kemudian, agar kuasa Allah nyata dalam hidup kita tidak hanya bisa leha-leha, oke, berdoa aja, ntar pasti Allah akan membantu kita. Tidak, tapi kita harus melakukan, selain dengan berdoa, kita harus melakukan 3 hal lainnya. Apa saja?
Yang pertama yang harus kita lakukan agar kuasa Allah nyata dalam hidup kita adalah kita harus mengingat bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dari kebenaran. Bahwa Alkitab adalah sumber dari kebenaran. Dalam Yesaya 8 ayat 20 dikatakan, "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar." Jadi sudah jelas bagi kita untuk mencari pengajaran atau mencari pelajaran tentang firman Allah. Jika tidak, dikatakan, maka baginya tidak terbit fajar. Fajar adalah terang, dan terang itu digambarkan sebagai kebenaran. Jadi, dari ayat ini kita tahu bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran. Kemudian, hal yang perlu dilakukan yang kedua adalah mengerti ajaran Alkitab. Tidak cukup kita hanya menerima otoritas bahwa Alkitab adalah sumber dari kebenaran. Namun kita harus juga mengerti pengajaran dari Alkitab. Dan Raja Daud mengerti akan hal ini, sehingga dia menulis dalam Mazmur 1 ayat 1-2, dikatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Mungkin sudah sering kita mendengarkan ayat ini, dan sudah dijelaskan berkali-kali betapa pentingnya firman Allah dan betapa pentingnya kita untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi tidak cukup kita hanya menerima bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran, tapi kita harus juga membaca dan juga mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan. Kemudian, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah menerapkan dalam kehidupan kita. Sia-sia jika kita sudah tahu bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran dan kita menerima kenyataan itu, kemudian kita mempelajari dan mengerti firman Tuhan, namun kita belum atau mungkin tidak bersedia untuk menerapkan itu dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan menceritakan satu ilustrasi terakhir, yaitu ada seorang pemain baseball dan dia sedang diwawancara. Kemudian dalam wawancaranya ini dia berkata bahwa dalam bertahun-tahun kehidupannya, dia merasa hampa, dia selalu merasakan kehampaan, kekosongan. Dan untuk mengisi kehampaan dalam kehidupannya itu, dia telah meluang waktunya untuk berfoya-foya, berpesta pora, dan juga minum minuman keras. Namun, suatu hari ia mendapatkan suatu dampak dari kuasa firman Allah dalam kehidupannya, dan kemudian kehidupannya itu menjadi berubah secara drastis. Kemudian saat wawancara tersebut, si pewawancara bertanya kepada pemain baseball ini. Dia bertanya, "Apa pencapaian terbesar dalam karir Anda?" Kemudian si pemain baseball ini menjawab. Namun jawabannya ini bukan jawaban yang biasa dilontarkan oleh pemain baseball lainnya yang ditanyakan oleh pewawancara tersebut. Sehingga si pewawancara itu terkejut akan jawaban si pemain baseball ini. Jawabannya yaitu, "Pencapaian terbesar dalam karir saya adalah mengenal Kristus dan membuat orang lain juga mengenal Dia." Jadi, teman-teman, ketika kuasa firman Allah nyata dalam kehidupan kita, sama seperti Yosua, kita akan menjadi dikuatkan. Kita dapat melawan segala rasa takut kita dapat menghadapi segala tantangan yang ada dalam hidup kita, dan juga kita akan dapat meraih pencapaian terbesar dalam hidup kita. Sama seperti pemain baseball itu, yaitu mengenal Kristus dan membuat orang lain juga mengenal Kristus. Jadi, semoga dengan kita mempelajari dari firman Tuhan ini, dan
dengan adanya firman maka semoga dengan kita mempelajari dari firman ini dan maaf, ulang cut. Jadi teman-teman, ketika kuasa firman Allah nyata dalam kehidupan kita, sama seperti Yosua, percayalah kita akan dikuatkan. Kita akan dibantu oleh Allah dalam menghadapi segala tantangan yang ada dalam hidup kita. Kita dapat melawan segala ketakutan kita, dan juga kita dapat meraih pencapaian terbesar kita, seperti pemain baseball yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa pencapaian terbesar yang dapat kita raih adalah membuat orang lain mengenal Kristus. Dengan itu, marilah kita sama-sama berkata, Tuhan, aku akan cut. Jadi teman-teman, ketika kuasa firman Allah nyata dalam kehidupan kita, sama seperti yang dialami oleh Yosua, percayalah bahwa kita akan dikuatkan oleh Allah, dan sehingga kita dapat melawan segala rasa takut kita dapat menghadapi segala tantangan yang ada dalam hidup kita, dan terlebih, kita dapat mencapai pencapaian terbesar kita. Sama seperti pemain baseball tadi, itu membuat orang lain juga mengenal Kristus. Dengan berkata, Tuhan, aku akan pergi. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah itu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dapat kita hidupkan, dan juga dapat kita bagikan pada orang-orang lain di sekitar kita. Nah itu mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang kami mempelajari dari firman-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Firman yang telah mengajarkan kami bahwa kami tidak perlu takut karena kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan jika kuasa firman-Mu hidup dalam kami akan dikuatkan dan kami dapat melawan rasa takut kami. Ya Tuhan, biarlah firman ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati kami dalam sisa malam hari ini ya Bapa, khususnya pada hari Sabat ini, tuntunlah Roh Kudus-Mu kepada kami, dan jagalah kami sepanjang satu malam ini. Berkati kami yang ada di tempat kami masing-masing, dan juga saudara kami, keluarga kami, dan teman-teman kami yang jauh walaupun dekat daripada kami. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Selamat Sabat, dan Tuhan memberkati.